Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, mari siapkan Alkitab, mari buka Hakim-Hakim pasal 3. Hakim-Hakim pasal 3, kita akan bincang-bincang seputar kebenaran firman Tuhan ini pada ayat yang ke-31, cuma satu ayat. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 31, saya bacakan. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya, demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, istimewa, melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, hari ini kita mau kupas tema sesuai dengan SBU, menjaga jati diri, tapi bacaannya beda. Kalau di SBU bicara soal Kaleb yang akhirnya menghadirkan satu tempat Kiryat Yarim, hari ini kita mau bahas tentang satu tokoh namanya Samgar. Saya tidak tahu seberapa sering Bapak Ibu mendengar tokoh ini, karena tokoh ini muncul tiba-tiba, lalu juga menghilang tiba-tiba. Dia tidak begitu terkenal, tapi dia punya posisi yang luar biasa. Tokoh ini bernama Samgar. Siapakah Samgar? Kalau melihat dalam bahasa aslinya itu, Samgar itu berarti pedang. Dan kalau kita baca cuma satu ayat 31, Samgar ini jabatannya kemungkinan hakim. Saya mengatakan kemungkinan karena beberapa penafsir juga meragukannya, walaupun dia disejajarkan dengan nama-nama Otniel, Ehud, ada Samgar, Deborah, Barak, tapi sebagian besar penafsir menyetujui bahwa dia adalah seorang hakim dan punya posisi itu. Catatan untuk Bapak Ibu bahwa hakim ini masa-masa sebelum ada raja, waktu Israel baru saja menguasai Kanaan. Jadi fungsi hakim bukan saja sebagai pemimpin, hakim juga berfungsi untuk menasehati, hakim juga memberi solusi dan berbagai hal. Ini tentang Samgar, tentang bagaimana dia seorang yang sangat luar biasa itu. Nah, yang menarik perhatian kita kalau kita baca di ayat 31, Alkitab berkata bahwa dia membunuh 600 orang itu dengan tongkat penghalau lembu. Dan kalau bicara soal tongkat penghalau lembu, itu berarti malmat, umumnya bentuknya di ujungnya runcing. Mungkin kalau saudara pernah lihat orang main biliar yang meja besar bukan meja kecil, mungkin kali ukuran seperti itu. Tapi bagian pegangannya. Kalau biliar meruncing, mengecil, kalau dia konstan, tetap. Tapi ujungnya itu sengaja dibuat runcing. Kenapa dibuat runcing? Karena kalau tumpul, kerbau nggak bisa rasa, lembu nggak bisa rasa, jadi harus tajam, ditusuk begitu baru dia bereaksi, baru lari. Jadi fungsi dari tongkat penghalau lembu ini sebenarnya buat gembala, yang menggembalakan lembu, supaya lembu itu bisa terarah. Nah, selebihnya tentang Samgar, itu dia dari ayahnya bernama Anat, lalu dia cuma disebut 2 kali ya Bapak Ibu, cuma ada di pasal 3:31 dan pasal 5 ayat yang ke-6. Beberapa cenderung menyetujui bahwa Samgar kemungkinan besar seorang prajurit. Kalau nggak mungkin dia punya kemampuan perang yang luar biasa. Tapi sebagian besar, sekali lagi saya bilang menyetujui dia memang juga sebagai prajurit atau tentara, juga punya tugas khusus sebagai seorang hakim. Yang memimpin umat, tapi juga yang menghakimi, kalau ada kasus dia yang turut memutuskan, dan seterusnya. Dia sangat terkenal, Samgar ini, dengan hal yang sangat penting. Membantai 600 orang Filistin, itu hanya dengan menggunakan malmat, atau tongkat penghalau lembu. Saya kira ini sedikit perkenalan
tentang siapa Samgar dan bagaimana modelnya dia kira-kira dan bagaimana tugasnya. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu sebenarnya menggalinya dengan kemampuan kita untuk menalar secara logika lebih dulu. Apakah mungkin Samgar bisa membunuh 600 orang Filistin? Beberapa menyebut ini pasukan berkuda. Catatan penting untuk Bapak Ibu, pada zaman Samgar, pada zaman kitab Hakim-Hakim, bangsa yang terkuat dengan tentara yang super dahsyat itu Filistin. Jadi mereka menguasai banyak daerah, termasuk Kanaan, termasuk tempat umat waktu masuk itu. Maka kalau mereka panen, mereka nggak dapat apa-apa. Karena dirampok oleh Filistin. Mereka tidak sejahtera. Filistin adalah kekuatan yang sangat besar dan sangat dahsyat pada masa itu. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk masuk ke hal yang pertama secara logis. Benarkah Samgar mampu membunuh 600 orang loh dengan tongkat penghalau lembu? Saya secara pribadi meragukannya. Saya mau ajak dulu Bapak Ibu untuk menggelisahkan teks ini. Nggak mungkin lah, secara logis impossible, satu orang bisa membunuh 600 orang. Kalau dia punya anak panah yang banyak, dia bisa lompat lari ke sana sambil kirim. Dia punya anak panah menusuk orang dari jauh, barangkali masih bisa, itu pun 50-50. Tetapi ini pertarungan jarak dekat. Saya bilang, ini pertarungan jarak dekat. Makanya ketika membaca teks ini, Bapak Ibu, secara logika nggak masuk di akal. Impossible. Tidak mungkin satu orang bisa membunuh 600 orang dengan modal tongkat doang. Andai kata zaman dulu ada senjata otomatis, itu saya kira, wah itu pasti benar. Teks ini pasti betul, nggak bohong lah, pasti benar. Tapi kalau cuma pakai tongkat, saya bilang saya ragukan. Ini tidak mungkin secara logis. Oke, ini hal yang pertama. Jangan bilang saya ajaran sesat ya, ini baru pembukaan soalnya. Tidak mungkin. Tapi sekarang mari kita lihat yang lebih jauh. Ada satu level yang harus dinaikkan kalau kita bicara soal yang tidak mungkin. Ternyata tetap dikisahkan tentang hakim ini. Dan dalam sejarah Yahudi memang namanya ada dan dicatat. Berarti ini tidak masuk di akal, tapi terjadi. Hal kedua, kalau nggak masuk di akal lalu terjadi, dan Samgar itu manusia biasa, maka saya yakin ada otoritas yang lain yang turut campur tangan sampai kisah tidak mungkin ini jadi mungkin. Saya ulangi, Samgar manusia biasa, seorang hakim, dan dia mengerjakan sesuatu yang impossible, yang mustahil, yang tidak logis. Tapi tercatat dan diakui bahwa itu memang terjadi. Maka saya simpulkan, berarti itu ada keterlibatan otoritas yang lain. Bukan otoritas seorang hakim biasa. Pasti ada sesuatu yang turut ambil bagian. Saya masih sebut sesuatu. Maka kita masuk catatan ketiga. Kalau kita mau bawa dalam pemahaman iman orang percaya, saya kira Bapak Ibu dan saya akan sepakat pada titik level yang tinggi ini, ke level yang lebih tinggi. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin Samgar melakukan itu. Itu. Jadi kita harus sampai pada poin ketiga ini, untuk simpulan awal ini. Bahwa Samgar hanya mungkin berhasil karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Samgar hanya mungkin sukses kalau Tuhan turut bekerja pada waktu itu. Kalau dia cuma mengandalkan kekuatan manusia biasanya, dengan malmat barang kecil itu walaupun panjang, berhadapan dengan 600 orang, menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita sampai pada simpulan, ada kuasa Tuhan. Kalau sudah sampai di situ Bapak Ibu, saya kira sudah selesai sebenarnya teks ini. Tidak perlu dipermasalahkan. Oh iyalah, Samgar berhasil karena Tuhan, Almighty God, Tuhan yang luar biasa bekerja melalui Samgar, hingga 600 orang Filistin, perompak itu yang suka ngambil-ngambil hasil panen dan membuat
Israel tidak sejahtera di tanah perjanjian, itu karena Tuhan yang terlibat. Amin, sudah selesai, nggak bisa dipanjangkan lagi teks ini. Tapi, lagi-lagi, poin keempat, saya mau ajak Bapak Ibu untuk masuk lebih dalam, tidak ada di teks, tapi saya mau sugesti saudara untuk berpikir hal yang lain lagi, yaitu bagaimanakah kira-kira secara manusia proses peristiwa itu terjadi. Nah, itu dia. Enaknya di itu, Alkitab tidak bilang, tapi kita bisa mencoba menggalinya secara logis ketika Bapak Ibu menempatkan diri sebagai Samgar. Nah, poin keempat ini, saya mau ajak begini, Bapak Ibu tolong jangan lihat Samgar. Saya lebih cenderung, tolong Bapak Ibu berpikir tidak sedang persekutuan doa malam ini, tapi saya mau ajak Bapak Ibu sedang berpikir Bapak Ibu sedang jadi Samgar yang menggembalakan lembu. Tiba-tiba Bapak Ibu, saudara melihat dari jauh, deru debunya, bunyi kuda, dan teriakan luar biasa dari 600 orang datang menggempur dan datang. Dari depan menyerbu, semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin dekat. Nah, baru kita boleh masuk begini. Kira-kira, andai kata Pak Willem yang jadi Samgar, saya yang jadi Samgar, atau Bapak Ibu yang jadi Samgar. Reaksi pertama Bapak Ibu yang adalah Samgar bersama saya ketika hadapi itu. Itu dulu saya kira. Ini mencoba menafsir berdasarkan narasi. Kira-kira apa reaksi Bapak Ibu? Kalau saya tanya satu-satu akan banyak jawaban, tapi saya mau jawab sendiri yang saya kira kita akan sepakat. Andai kata Samgar itu nyoman jepun kesian, yang badanku begini-begini modelnya, tidak ada ototnya, saya mau bilang Bapak Ibu, aku akan ambil sandalku, ku tenteng, balik kanan, dan ambil 1000 langkah, dan melarikan diri. Karena bagi saya adalah keselamatan diri lebih penting. Mengapa? Karena logikaku bermain. Sehebat apapun aku hadapi itu, hancur saya. Maka hal utama yang harusnya secara logis dilakukan oleh Samgar, kabur. Seharusnya Samgar lari. Maka pertanyaannya di hal keempat ini adalah, kok dia nggak lari gitu loh. Ini kan yang menarik, kok dia nggak lari sampai kemudian Deborah nyanyiin lagunya. Tolong lihat pasal 5 ayat 6. Dalam Saman Samgar bin Anat, dalam Saman Yael Kafila, dan seterusnya, dia mau bercerita tentang Tuhan yang bergerak. Jadi ayat 4 pasal 5 itu berkisah hakim-hakim yang hebat-hebat, salah satunya Samgar, itu Deborah nyanyiin, dan dia bilang itu Tuhan yang bergerak. Maka hal yang saya mau katakan begini, kok dia nggak lari? Saya jawab lagi pertanyaan saya sendiri. Ini enaknya dan tidak enaknya jadi pengkhotbah. Dia yang tanya, dia yang jawab. Saya kira jawaban cuma satu. Integrity. Andai kata Samgar seorang pribadi dan seorang hakim yang tidak berintegritas, dia akan cuci tangan dan selamatkan diri. Tapi dia barangkali bimbang. Kalau saya lari, ini Israel akan kocar-kacir. Mungkin dia berpikir begitu. Kalau saya bertahan, saya mati. Di dua opsi apa? Saya melaksanakan tugasku. Saya tidak boleh mundur. Tuhan percayakan tanggung jawab sebagai pemimpin umat seorang hakim, maka saya harus menghadapinya. Itu dia integritas. Samgar mengapa memenangkan pertarungan? Menghadapi kemustahilan itu. Jawaban saya yang pertama, dia adalah pribadi yang berintegritas. Selain memang karena kuasa Allah yang hebat itu. Oke, ini hal yang pertama saya bilang di catatan keempat. Dia adalah pribadi yang berintegritas. Dia lebih cenderung untuk berkorban demi keselamatan banyak orang. Kalau enggak dia kabur, seperti saya yang rencana mau kabur kalau jadi Samgar. Yang kedua, Bapak Ibu, Malmat itu senjata kecil dibandingkan dengan pedang, ayunan tombak, dan fasilitas kuda yang dimiliki oleh Filistin.
dibandingkan peralatan lengkap pada zaman itu, maka malmat menurut saya, atau tongkat penghalau lembu ini adalah fasilitas yang minim. Fasilitas yang minim. Sekarang saya bertanya lagi kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diberi tugas besar dengan fasilitas minim, ya, tugas besar dengan fasilitas minim, kira-kira yang terpikir dalam pikiran Bapak Ibu adalah apa? Saya kira barangkali akan beragam, tapi paling tidak dia akan satu warna saja, walaupun banyak kalimat berbeda, yaitu mungkinkah fasilitas kecil ini dengan tugas yang besar? Oke, jadi kita sepakat kayaknya ya. Mana mungkinlah fasilitas minim kok harus diberi tanggung jawab besar menghadapi Filistin yang besar, 600 orang. Andai kata hal kedua, Samgar berpikir ini cuma fasilitas kecil, sudahlah nggak usah dipakai, impossible menghadapi lawan yang besar. Fasilitasnya minim kok, nggak usah lah. Andai kata Samgar sampai pada titik itu, maka Hakim-Hakim pasal 3, 31 ditipek saja, dihapus dari Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak. Pola pikirnya bukan begini, fasilitas kecil. Masalah besar. Tidak mungkinlah fasilitas ini kok minim, cuma malmat, cuma tongkat. Dia nggak pikir begitu. Saya menghayalkan seperti itu. Tapi dia lihat begini, fasilitas boleh kecil. Oke? Cuma malmat yang kecil ini. Tapi saya punya Tuhan yang besar. Ini menarik. Walaupun musuhku besar. Apa yang saya mau katakan? Dia tidak bergantung pada fasilitas yang kecil itu. Cuma fasilitas kecil. Tapi dia bergantung pada Tuhan yang besar. Nggak mau mungkin dia mati. Dia nggak mungkin mati bodoh-bodoh dia. Saya yakin itu imannya yang besar. Kalau nggak ada kisah ini. Maka memang fasilitas ini kecil. Tapi Tuhan yang lebih besar dari 600 orang itu. Itu dia membawa pada tahapan itu, hal yang kedua. Kemudian yang ketiga dari poin yang keempat adalah, saya tertarik untuk bilang begini soal fasilitas. Dia nggak bilang cuma malmat. Tapi saya yakin dia mengatakan, syukur saya pegang malmat. Andai kata tangan kosong, mau jadi apa saya? Barangkali. Dia membuat perspektif baru menurut saya. Sayang Alkitab nggak cerita. Tapi saya yakin, ya cuma ada yang ini apa boleh buat, tang. Dan dia sikat. Jadi saya mau katakan hal yang ketiga dari poin keempat. Yaitu, dia tidak bilang cuma. Berapa banyak orang melihat gelas terisi separuh itu dengan, ya cuma separuh terisi. Bukan, wow, syukur sudah separuh yang terisi. Ini Samgar. Ya, cuma malmat, cuma tongkat penghalau lembu. Enggak. Syukur. Untung ada malmat. Wah, ada malmat. Kalau enggak ada malmat, wah, sikat saja. Untung ada malmat. Dan langsung diterjang. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat dari poin yang keempat. Kendati pun Tuhan Maha Kuasa. Mohon maaf ya, tidak masuk mengkerdilkan kuasa Tuhan dengan menggunakan kata kendati. Kendati pun Tuhan Almighty God dan hebat. Dan dia perkasa melakukan perkara yang ajaib. Masalah boleh besar, tapi Tuhan lebih besar dan luar biasa. Tapi, kalau malmat cuma, orang mana bilang tongkat dagu dan tunggu, oke Tuhan lakukanlah kehendak-Mu, nyatakan kuasa-Mu, bergeraklah. Enggak jadi. Tidak jadi. Saya menghayalkan begini Bapak Ibu. Dia yakini Tuhan yang besar. Dia yakini kuasa Tuhan yang ajaib. Tapi ada komanya. Dia melompat ke kanan, ke kiri, mengacungkan, memukul, menikam. Itu sampai ngos-ngosan, keringat luar biasa. Dan dia tang. Dan dia bergerak dengan berkelebat luar biasa. Menggempur lawannya dengan semangat. Bergerak dan menerjang. Tuhan memang besar. Tuhan memang punya kuasa. Tapi kalau malmat itu didiamkan, Samgar berdiam diri dan tunggu malaikat Tuhan yang menerjang, tidak ada kisah ini. Apa maksud saya? Samgar mengerjakan imannya. Dan saya sebut itu dengan perbuatan iman. Bergerak, menerjang luar biasa. Saudara pasti mendengar istilah ora et labora, toh? Bukan bekerja dan berdoa.
Doakanlah apa yang kau kerjakan, dan kerjakan yang sudah kau doakan. Malmat itu dia pegang, dan dia mengayunkannya. Mungkin sampai hampir putus-putus nafas dia. Ngos-ngosan. Saya membayangkan andai kata difilmkan ini, kisah satu ayat ini, itu akan jadi luar biasa. Kemenangannya itu terjadi karena Tuhan betul. Tetapi juga karena Samgar bersedia bergerak bersama fasilitas minim, menerjang dan menggempur. Sampai kemudian terjadi sesuatu yang ajaib. Samgar memenangkan pertarungan yang mustahil. 600 orang berhasil dia kalahkan. Oke, saya kira demikian paling tidak sedikit tafsiran naratif tentang teks ini. Nah, kalau begitu bagaimana kira-kira Bapak, Ibu, dan saya membawa ini? Saya bilang tadi tema kita tetap pada menjaga jati diri. Siapakah sesungguhnya saya di hadapan Tuhan? Sangat tergantung dengan cara Bapak Ibu berpikir, siapakah Tuhan yang saya kenal? Begitu. Jadi bagi saya, Samgar mampu menjaga jati dirinya. Saya orang yang diutus, saya Tuhan yang percayakan, saya diberi tugas dan mandat, masalah memang besar, aku tidak akan mundur. Jati diriku tidak akan buram, tidak akan berubah, bahwa saya tetap hakim, kendatipun masalah besar yang sangat mustahil harus saya hadapi. Saya mau katakan hal yang pertama ini sangat penting, Bapak Ibu. Saya suka menggunakan kalimat ini setiap kali khotbah kalau ada yang cocok termasuk hari ini. Yaitu, Bapak Ibu berani menyebut yang di atas sana, kalik semesta itu, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi itu, tapi Bapak Ibu sering berdoa menyebutnya, ya Bapa dalam Kristus Yesus. Ketika Bapak Ibu berani menyebut di atas sana Bapa, maka sebenarnya Bapak Ibu sedang menempelkan jati diri yang baru, bahwa saya adalah anak Allah. Jati diri saudara adalah anak Allah, anak-anak Allah, anak tunggal Allah lainnya, Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus saudara adalah anak Allah. Loh, kita anak Allah loh. Kita bukan anak dunia. Harus memiliki mentalitas baja. Keberanian yang luar biasa. Semangat bertempur. Tidak menyerah di tengah tantangan. Kita adalah anak Allah, jati diri nggak boleh hilang. Maka yang menentukan jatuh bangunku bukan persoalan. Yang menentukan kehancuranku bukan masalah depan. Tapi kehidupanku diatur oleh Bapakku. Karena aku adalah anak Allah. Ini perspektif jati diri yang positif. Yaitu ketika saudara menghadapi tantangan, persoalan besar, ingatlah, saudara bukan orang biasa. Oh, saya mau bilang ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saudara bukan orang biasa. Yang lahir begitu saja dari kandungan seorang ibu, bukan. Saudara bukan seorang suami biasa, istri biasa, karyawan biasa, pelayan yang biasa-biasa saja, bukan. Saudara punya jati diri. Sang Halik itu adalah Bapamu, maka kita adalah anaknya. Maka aku menunjukkan pertarungan imanku, melampaui orang-orang yang biasa. Gitu. Jadi jati diri kita adalah jati diri anak-anak Allah. Sehingga kita memiliki mentalitas pertarungan yang besar. Ini hal yang pertama yang kira-kira Bapak Ibu bisa bawa pulang. Yang kedua, nggak ada kok Bapak Ibu mujizat jatuh dari langit ya. Kita selalu sepakat tentang itu. Roma pasal 8:28 bilang begini, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk Tuhan turut bekerja melalui ayunan Malmat. Tuhan turut bekerja melalui lompatan Samgar. Tuhan turut bekerja melalui keringatnya yang mengucur deras. Tuhan turut bekerja melalui degup jantungnya yang barangkali juga khawatir dan takut menang gak ya saya? Saya mau katakan hal yang sama. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk di tengah tantangan besar saudara hadapi masalah. Di tengah fasilitas minim saudara menghadapi kebutuhan pengeluaran yang besar sekalipun. Saya mau sugesti kebenaran firman ke arah itu. Saudara harusnya tetap berkata dengan keyakinan iman. Aku melakukan bagianku. Sisanya, hal terbesar, biarlah Tuhan turut bekerja untuk memenangkan pertarungan ini bersamaku.
maka aku tidak akan berhenti mengayunkan tongkatku. Mengayunkan tongkat itu bisa berarti ketekunan saudara bekerja, bangkit lagi ketika jatuh. Masalah suami istri, saudara berusaha menyelesaikan, bukan menyerah. Stoplah, sudah nggak bisa diubah. Stoplah, oh itu saudara bukan samgar berarti. Kita bukan mentalitas jati diri anak-anak Allah. Berjuang. Tongkat itu simbol perjuangan. Tongkat itu adalah simbol aku tidak mau tunduk pada masalah. Selama kuat masih Tuhan beri. Kemampuan masih Tuhan sediakan. Pertarungan ini belum selesai. Aku harus memenangkannya bersama Tuhan. Beberapa waktu lalu kan di mimbar saya katakan bahwa tanggung jawab saudara bukan memenangkan pertarungan. Tanggung jawab saudara adalah bertarung. Soal kemenangan, urusan Tuhan. Bertarung dulu. Maka saya mau tutup begini. Samgar menang karena ada Tuhan. Samgar menang karena dia tidak hanya melihat hal yang minim, tapi mengubahnya dalam perspektif positif. Apa yang ada akan kupakai. Samgar menang karena dia bergerak dan bertarung. Saya mau katakan selamat jadi samgar, mau tutup ini. Selamat bertarung. Percayalah ada Tuhan. Jangan berhenti mengayunkan malmat saudara. Kiranya Bapak Ibu dan saya menjadi pemenang. Tuhan berkati Bapak Ibu. Terima kasih. Saya rasa kita semua sama. Bahwa menghadapi hal yang sulit. Kadang-kadang di depan kita itu masalah, bukan kekuatan Allah. Tapi syukur bahwa Roh Kudus dikaruniakan buat kita oleh Yesus. Jadi roh yang ada pada kita itu, kayak 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Bersyukurlah Tuhan Yesus mengaruniakan Roh Kudus, karena Roh itu yang membantu kita. Kalau kita sendiri, perasaan, pikiran, logika, nggak mungkin. Itu yang menolong kita. Saya rasa itu aja sharing dari saya. Silakan Pak Pendeta, mungkin ada komentar. Ini kalimat menarik loh, kalimat menarik yang Ibu Sofi bilang. Kadangkala kita melihat masalah di depan, bukan melihat Tuhan yang di depan. Ya. Ada kasus menarik di Alkitab tentang angin ribut diredahkan. Pasti Bapak Ibu merekam dengan luar biasa kepanikan yang terjadi ketika kapal mulai penuh dengan air, lalu ombak besar mulai menerjang dan angin ribut begitu dahsyat, dan mereka kelabakan untuk berusaha mengamankan perahu, kasih kering itu kapal supaya nggak ada kemasukan air, mulai gentar luar biasa. Dalam kegentaran itu ada satu orang lagi tidur di buritan kapal, dan orang itu bukan sembarang orang, tapi pribadi besar Yesus Kristus, yang tiap hari mereka ikuti dia, membuat banyak mujizat, melakukan perkara ajaib yang besar. Dia bukan pribadi biasa, tapi pribadi yang luar biasa. Dia adalah pencipta badai, seharusnya dia bisa mengendalikan badai. Tapi apa yang terjadi? Benar Ibu Sofi bilang, sibuk mereka hadapi badai yang besar itu. Dalam kegentaran, di depan kami adalah badai, mati. Di depan kami adalah maut dan kebinasaan. Mereka nggak lihat ke bawah, itu lagi baring dengan enaknya pribadi besar penguasa badai itu. Sampai kemudian Tuhan Yesus bilang begini, mengapa kamu tidak percaya? Ini menarik loh Bapak Ibu. Maka tadi Pak menghubungkan dengan Pak Sukirwan, benar. Tantangan besar yang merebut paling pertama sehingga kita kalah bertarung adalah dia kendorkan iman kita. Masalah itu mengkendorkan iman kita. Dan kita langsung tidak bisa lagi menatap pribadi yang besar. Saya setuju untuk bilang begini. Mudah-mudahan bukan cuma teori, dan saya akan berusaha praktekkan juga ini, karena ini menarik nih. Alihkanlah pandanganmu dari menatap masalah yang besar ke menatap Tuhanmu yang maha agung dan dahsyat itu. Dan berani berkata, dia pasti melepaskan aku.
Pembacaannya di mana tadi saya sudah? 2 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai 18. Itu Paulus di penjara dan tidak dapat keadilan dan dia mengalami siksaan yang luar biasa di Timotius pasal 4 ayat 16 sampai 18. Belum keluar dari penjara. Dia ngomong begini loh, Tuhan pasti akan menyelamatkan aku. Nyelamatin gimana? Lo masih siksa kok di sana. Tapi Tuhan pasti menyelamatkan aku. Iman tuh luar biasa. Jadi saya bilang begini, Bu Sophie terima kasih, Bapak Ibu, kayaknya kita harus mulai mengalihkan pandangan kita untuk tidak hanya memikirkan masalah. Nggak akan bisa tidur. Bisa tiba-tiba tengah malam, subuh-subuh tuh bangun dan kaget. Aduh kayak apa ya, besok mau ketemu orang itu. Kalau nggak bisa tidur dan kaget luar biasa, saya kira mulailah nyanyi. Ya Tuhan tiap jamku memerlukan 1-2 bait. Baru penyerahan diri lewat doa. Saya yakin Tuhan akan menenangkan saudara. Barangkali badai itu belum selesai. Yang Tuhan mau selesaikan adalah menenangkan hatimu. Untuk tenang. Menghadapi nanti hari esok. Dengan gemuruh yang sama. Tuhan juga tetap sama. Mendampingi. Ibu Sophie terima kasih. Pandang masalah. Tapi jangan lupa memandang Tuhan. Yang lebih besar dari masalah itu. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa. Mari silakan satu orang lagi bila ada. Ibu Ina. Baik, silakan Ibu Ina Tubiwa. Mungkin ketika kita selalu berkata bahwa Tuhan Yesus akan menyelesaikan segala masalah. Mohon maaf, ini mungkin di YouTube ya. Saya mau memperhatikan situasi kita pada saat ini sepertinya mengalami khususnya kita ya, orang kaum minoritas. Kalau saya lihat saat ini selalu tidak baik, dalam keadaan tidak baik. Maksud saya ketika kita selalu bilang Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hal ini, apakah bisa juga di tengah situasi seperti ini, mungkin tidak menyangkut pribadi kita, tapi khususnya sebagian dari kita yang mengalami hal ini, karena saya tuh kadang-kadang kalau nonton di YouTube itu kadang-kadang saya bisa rasanya jengkel, rasanya gimana, akhirnya saya bikin dosa, pikirannya jadi yang enggak. Jadi maksud saya, apakah memang seharus kita selalu berserah kepada Tuhan? Tapi saya lihat ya seperti Pak Pendeta bilang, ada alat penusuk domba itu harusnya kita pergunakan. Tapi sementara saya lihat kalau kita saat-saat ini lagi tidak mempergunakan alat penusuk sapi itu atau domba itu. Jadi saya mau tanya Pak Pendeta, apakah benar kalau kita bersikap ya udahlah Tuhan Yesus aja yang menyelesaikan? Itu Pak Pendeta yang saya tanya. Terima kasih, mohon maaf. Menarik nih. Tolong buka nanti 2 Timotius 4 tadi. Khususnya ayat 16-17 ya, 2 Timotius 4 ayat 16 dan ayat 17, 2 Timotius pasal 4 ayat 16-17, saya bacakan buat Bapak Ibu. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Bapak Ibu tahu, Tuhan gak melepaskan dia. Bahkan kalau saudara baca surat Kisah Rasul dan Kisah Rasul pasal-pasal terakhir ya, 20-an ke atas, ya ampun, kita nggak tahu loh, dia cuma ending dibilang jadi tahanan rumah. Mungkin dibunuh dan dibantai, kita nggak tahu. Dia nggak dilepasin dari penjara. Terus apa yang Tuhan buat? Tuhan memberi dia kekuatan untuk menanggungnya. Menanggung loh derita itu. Dan ajaibnya, banyak orang yang bukan Yahudi datang kunjungi. Itu kesempatan dia beritakan firman. Makanya dia bilang begini,
Saya susah begini berarti nggak kebetulan. Justru di susah begini orang banyak berkunjung dan akhirnya saya bisa beritakan firman. Hal yang pertama saya mau menjawab, apakah kita hanya berdiam saja, tidak melakukan apa-apa, Tuhan yang bekerja? Saya bilang cara Tuhan bekerja kadang ajaib. Dia tidak meredakan badai, tapi dia menguatkan orang yang sedang mengalami badai. Kadang-kala juga Tuhan redakan badai. Tujuannya sama, dua-duanya sama metodenya, untuk menyelamatkan orang itu. Dan bagi saya, Paulus bergembira luar biasa, karena dia tahu cara Tuhan menolong tidak sesuai dengan, apalagi kalau Bapak Ibu baca, gimana itu ya, 2 Korintus pasal berapa yang tentang kita pernah bahas kalau nggak salah, tentang sorga itu. Dan bagaimana dia minta supaya dia dilepaskan dari sakit, utusan iblis itu penyakitnya luar biasa, tapi dia nggak sembuh-sembuh kan. Tuhan cuma bilang, cukuplah kasih karuniamu, dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Nggak disembuhin. Ya ampun, tapi apa? Diberi kekuatan. Cara Tuhan bekerja memang, kadang kalau akan menelpon, salah sambung. Kita minta A, Tuhan kasih B. Tapi setelah itu baru bisa dimaknai, oh iya ya, itu pekerjaan Tuhan. Jadi hal pertama saya mau jawab, itu pekerjaan Tuhan gak bisa dipahami. Kadang sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita nalarkan dan harapkan Tuhan bekerja. Apalagi kalau saya sudah pernah kupas nggak tentang Daud di goa goa terapi, goa apa tuh, dia di goa mana ya itu? Yang dia diburu dan hampir dibunuh terus kan? Tapi dia minta malaikat Tuhan datang untuk habiskan ini Saul. Dan semua orang yang berusaha menangkap dia, Tuhan kirim. Yang Tuhan kirim siapa? Para orang yang punya hutang, orang yang kesusahan, berapa ratus orang yang dia urus. Dia sibuk urus itu, orang yang susah, dia lupa dia punya masalah. Kadang kalau kita nelpon seakan sorga punya nomor, kadang nggak nyambung. Tuhan kadang nggak nyambung kita pikir. Tapi justru jawaban-jawaban yang nggak nyambung itu akhirnya di bagian akhir bisa refleksi kita. Iya ya, memang pekerjaan Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu yang wow, luar biasa. Kedua, Tuhan bekerja, kita diam saja. Menarik ini. Tapi Samgar nggak diam saja kok. Dia menerjang, dia berkeringat, dia mengayunkan tongkatnya dan menghancurkan musuhnya. Yesus bilang, barang siapa menampar pipi kananmu, pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Tapi waktu dia ditampar, waktu ditangkap, dia langsung balik dan bilang, katakan salahku. Kalau tidak, mengapa engkau menampar aku? Kalau tidak, mengapa engkau menampar aku? Apa yang saya mau katakan? Ketika kita mengalami ketidakadilan, ini tidak mau bicara soal perbedaan agama, apapun. Kita tidak hanya berseru, Tuhan, engkaulah yang bertindak. Saya kira kita perlu membalas. Tapi pembalasan itu no violence, tanpa kekerasan. Sebagaimana Yesus melakukannya. Sayang kita dalam bentuk Zoom ya. Kalau bertatap muka enak nih, saya mau peragakan, saya sudah pernah nggak, kalau nggak nanti akan dikhotbahkan, gimana cara menjabarkan ditampar pipi kanan, kiri balas pipi kanan, itu bagus, enak banget tuh dipraktekkan. Gaya Yahudinya kayak apa. Yang saya mau katakan adalah, kita perlu bersuara dan menyuarakan kebenaran dan keadilan. Gereja Tuhan menyuarakan kebenaran dan keadilan. Kita harus mengatakan salah bila salah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berpikir mengapa kejahatan begitu lantang terdengar nyaring, seakan kebenaran tenggelam, karena begitu banyak orang benar yang berdiam diri dan tidak bersuara. Ini kayaknya menarik. Gereja harus bersuara, menyatakan kebenaran keadilan. Jangan-jangan Tuhan sedang memakai Bapak Ibu untuk menyuarakan kebenaran keadilan. Tapi memang berhati-hati ya, secara etika, kita ada undang-undang IT dan seterusnya, itu tidak mudah. Kita harus berani mengatakan kebenarannya. Karena Tuhan memakai malmat, jangan-jangan Tuhan memakai mulut Bapak Ibu. Mudah-mudahan terjawab, Ibu Tumiwa, terima kasih.
Terima kasih Pak Pendeta Willem. Sebelumnya saya menyapa Ibu Yuliani Utoyo yang ada di YouTube, lalu ada Ibu Novana Katarina yang udah jawab Gua Adulam. Jadi yang saya maksud tadi itu Gua Adulam. Nah ini dijawab di YouTube nih. Nah, Ibu Novana bilang begini, masalah boleh besar, tapi kuasa Tuhan lebih besar untuk menolong kita. Biar Ibu Novana masih ada berarti. Oke, saya mau tutup bilang begini. Pertolongan Tuhan biasanya nampak lewat badai, lewat soal, lewat pergumulan. Kalau hidup biasa-biasa itu acap kali kita menganggap biasa tentang hal-hal yang seharusnya disyukuri sebagai mujizat. Karena bangun pagi itu kan lumrah dan biasa, toh. Padahal belum tentu semua orang tidur bisa bangun pagi, sehingga kita harus memaknai sebagai mujizat. Makanya acap kali kita memaknai kehadiran Tuhan itu justru lewat gemuruh, persoalan dan tantangan. Maka saya mau tutup dengan closing statement seperti ini. Hanya ketika saudara jatuhlah, saudara akan mengerti tentang arti diangkat oleh Tuhan. Jangan pernah meminta Tuhan mengangkat kalau saudara tidak bersedia mengalami kejatuhan. Selamat berperang, kiranya menjadi pemenang. Terima kasih.